Oke guys, kita lanjutkan. Kalau pada video sebelumnya, Pak Eci sudah membahas terkait kontingensi. Kali ini Pak Eci akan membahas terkait off balance sheet financing. Nah, oke, jadi pada dasarnya ketika kita melakukan analisa aktivitas pembiayaan gitu ya, kita udah tahu bahwa dari leasing ini kan non current liabilities gitu ya. Kemudian kontingensi ini masuk ke CLK. Gitu ya. Nah, di CLK nanti kita harus lihat juga ini layak diambil atau tidak gitu ya. Berdasarkan kelengkapannya, semakin lengkap dia menyampaikan contingent liabilities di CLK ataupun laporan tahunan, maka akan membuat si analis kita gitu ya semakin yakin oh iya ini kemungkinan tidak akan terjadi gitu ya dan ya tidak akan kita undo, akan kita biarkan saja. Nah, tetapi kalau semakin minim informasinya itu akan menjadi kita semakin curiga. Jangan-jangan memang sengaja disembunyikan di kontingen ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus harus apa cautious, harus hati-hati dalam hal ini ya. Karena memang bisa jadi perusahaan itu sengaja menyembunyikan di contingent liabilities ya agar apa nggak ketahuan gitu nggak ketahuan. Nah padahal sebetulnya itu seharusnya masuk ke halaman muka laporan keuangan diangkat ya menjadi provisi atau di non current liabilities gitu ya. Tetapi ya sengaja ya perusahaan menyamarkan itu sehingga akhirnya dilampirkan di kontingen ya. Nah ini juga kita harus bisa jeli dalam hal ini. Mana yang memang transaksi yang sengaja disamarkan, nah atau makin disamarkan lagi gitu ya. Sengaja dibuat di laporan kontingen liabilities tapi tidak disebutkan jumlahnya gitu ya. Nah, ini disembunyikan sehingga ketika nanti kita menganalisis, oh ini harusnya diangkat ya. Kita harus melakukan undo, tapi berapa nilainya? Nah, sengaja tidak dilampirkan. Nah, itu yang harus hati-hati ketika menganalisis contingent liabilities ya. Nah, itu kalau contingent. Nah, ini yang lebih parah lagi, off balance sheet financing gitu. Jadi transaksi ini sengaja nggak dilaporkan di CLK. Jadi kalau contingent itu masih ketahuan nih muncul di CLK gitu ya dan kadang risalah resume sengketanya dilampirkan juga di laporan tahunan gitu ya. Nah, kalau yang ini nih agak susah banget gitu ya. Karena ini tidak dilampirkan baik itu di laporan tahunan maupun di CLK gitu ya. Ini memang baru ketemu kalau di audit gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di audit dan dia WDP wajar dengan pengecualian, nah ternyata dia menurunkan nilai dari liabilities-nya dengan menyamarkan ya menyembunyikan semua beberapa transaksinya di contingent liabilities. Nah, ini hanya bisa diketahui ketika kita mengaudit ya. Itu pun kalau dia ketahuan gitu ya. Audit saja belum tentu bisa karena audit kan proses yang langsung membongkar isi perutnya perusahaan gitu ya, langsung ke gudangnya. Nah, kalau kita sebagai analis kan cuma di atas kertas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah suatu bentuk liabilitas yang sangat sulit sekali untuk kita ketahui, gitu ya. Nah, hanya saja bukan berarti tidak mustahil kita tidak bisa menganalisisnya ya. Ada beberapa transaksi yang memang secara PSAK gitu ya itu tidak masuk, tidak perlu kita belum bisa kita catat gitu ya. Belum bisa kita catat ya. PSAK 71 ya, kalau sebelumnya PSAK 55 ya tentang liabilitas keuangan itu sebetulnya masih di ranah gray area sehingga tidak dicatat sebagai liabilitas dan juga tidak dimunculkan di CLK, tidak dimunculkan sebagai kontingen. Kenapa? Karena belum terjadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa transaksi yang memang memiliki karakteristik yang bisa kita kenali bahwa oh ini adalah bentuk off balance sheet finance ya. Nah, apa saja? Contohnya adalah nah ini ya. Jadi off balance sheet financing itu dia tidak muncul di baik itu di neraca maupun di CLK gitu ya. Nah, non recording of certain financial obligation. Jadi adanya kewajiban yang tidak dilampirkan di neraca dan juga tidak dilampirkan di CLK ya. Sehingga ini yang agak susah, tapi bisa kita kenali. Nah, kalau perusahaan memiliki purchase agreement. Nah, ini salah satu bentuk transaksi yang nanti tidak masuk ke CLK atau bukan sebagai contingent liabilities dan belum dicatat sebagai liabilities di halaman muka ya. Namanya adalah purchase agreement sama throughput agreement ya dan take or pay arrangement. Jadi tiga ini dihafalin aja ya karena ini adalah ketiga hal ini secara secara nature transaksi ya memang belum bisa dilampirkan sebagai
liabilitas dan juga tidak perlu masuk sebagai CLK karena bukan probabilitasnya masih di bawah 10% gitu ya. Nah, jadi kalau yang nanti muncul di CLK yang masuk ke dalam kontingen itu ketika di atas 10 sampai dengan 50%. Seperti itu ya. Nah, kemungkinan karena chance-nya masih di bawah 10%. Seperti itu. Nah, apa aja? Pertama, purchase agreement. Nah, kalau purchase agreement dia janji untuk membeli barang di masa yang akan datang ya. Nah, itu kalau di PSAK 55 tidak perlu dicatat. Tapi kalau di PSAK 71 ini perlu dicatat ya. Sehingga dia nanti mencatatnya jadi gini, ini masih bentuknya adalah perjanjian. Ya, perjanjian itu tidak dicatat sebagai jurnal gitu karena masih belum ada nilai uangnya gitu ya. Belum ada nilai uangnya. Suatu transaksi baru dicatat gitu ya. Tapi transaksi itu kapan dicatat? Bukan pada saat kontrak dibuat ya. Karena peristiwanya masih peristiwa sifatnya kalau kontrak dibuat. Nah, seperti itu ya. Nah, kapan dia dicatat sebagai jurnal? Ya, ketika ya kontrak tersebut sudah dieksekusi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama purchase agreement masih sifatnya masih kontrak nih, menandatangani kontrak untuk pembeli. Artinya masih sifatnya masih peristiwa. Sehingga tidak wajib untuk dicatat. Nah, itu di PSAK 55. Kalau di PSAK 71 ini nanti muncul ya di jurnal ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah jadi Trokput agreement sama. Nah, kalau purchase agreement janji untuk membeli barang 1 tahun kemudian misalkan. Nah, dan janji tersebut kalau di PSK 71 wajib dicatat sebagai liabilities, gitu ya. Liabilities, jadi langsung expense pada purchase agreement liabilities, gitu ya. Nah, tapi pada saat transaksi itu dicatat, pada saat kontrak itu terjadi, itu nggak boleh kita mencatatnya. Kapan si expense pada liability dicatat? Ketika tanggal 31 Desember. Ya, ketika tanggal 31 Desember dan ternyata misalkan harga kita janji membeli tepung seharga 10.000 per kilo. Nah, di akhir Desember ya tepungnya malah turun gitu ya menjadi 9.000. Nah, ini muncul expense ya. Kita akan membeli pada harga yang lebih mahal dari harga pasar gitu ya. Nah, ketika itu muncullah expense. Nah, maka purchase agreement ini wajib dicatat pada saat harganya turun. Gitu ya. Kalau harganya naik gimana? Kalau harganya naik nggak perlu dicatat gitu karena masih bersifat peristiwa. Nah, itu ya purchase agreement. Ya, jadi susahnya di situ. Jadi jadi belum masuk ke masih peristiwa sehingga belum bisa dicatat sebagai contingent liabilities juga gitu ya atau masuk ke CLK. Nah, kalau perusahaannya baik, dia akan mencatat ini ya di akan melampirkan informasi ini di di lampiran ya berupa kontrak dan sebagainya. Yang kedua, throughput agreements ya. Kalau throughput agreements, perusahaan janji untuk membeli suatu barang gitu ya melalui processing facility. Jadi barangnya belum jadi, nah dia udah oke deh nanti kalau barangnya jadi gue beli gitu ya. Nah kalau barangnya nggak jadi gimana? Tetap harus beli gitu ya. Nah, itulah throughput agreement. Nah, itu juga salah satu ketika terjadi perjanjian tersebut belum bisa kita catat, gitu ya. Nah, karena sifatnya masih peristiwa. Nah, kalau take or pay arrangements ini juga sifatnya masih peristiwa. Ya, jadi 1, 2, dan 3 ini sifatnya pasti peristiwa. Ya. Nah, tetapi kita harus paham bahwa jangan-jangan memang sengaja disembunyikan, gitu ya. Sengaja bahwa ini nggak dimunculkan, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga off balance sheet financing. Padahal memang itu langganan dia gitu ya. Nah, secara substansi kan memang terikat ya. Nah, tetapi secara akuntansi masih belum bisa dicatat. Nah, makanya kalau analis menemukan hal seperti ini, ya tergantung kepada judgement kita juga. Gitu ya. Apakah layak kita undo atau tidak? Ya, kalau semakin lengkap, justru semakin bagus untuk dianalisis, maka kita akan semakin mudah untuk menentukan oh ini tidak perlu di-undo karena ini transaksinya benar ya. Tetapi kalau transaksinya fiktif gitu sengaja disembunyikan dan sebagainya, informasinya sengaja dibuat minim, nah gitu kan kalau ingin melakukan fraud, maka ya ini kita udah langsung bisa menentukan oh ini harus di-undo ya. Nah, yang terakhir take or pay arrangements ini ketika perusahaan gitu ya
berjanji untuk membeli suatu produk ya, di masa yang akan datang. Meskipun produk tersebut pada dasarnya nggak dibutuhkan oleh perusahaan ya. Jadi ini kayak onerous kontrak ya. Seperti itu. Nah, cara menganalisisnya pertama adalah kita melakukan analisa itu, mengumpulkan dokumen-dokumen press release ya yang berkaitan dengan emiten tersebut ya. Ya di CNBC atau di iPod. Nah, itu biasanya atau di Mirai ada. Kalau emitennya besar, itu biasanya ada informasi terkait emiten tersebut. Tapi kalau emitennya kecil ya biasanya susah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita harus melakukan analisis juga terhadap catatan-catatan yang berkaitan dengan financial arrangement. Nah, ini biasanya suka dilampirkan di laporan tahunan. Nah, jadi ini biasanya di paling belakang lampiran. Nah, seringkali luput karena kenapa? Cuman kontrak-kontrak aja. Nah, padahal sengaja ya disembunyikan dalam bentuk kontrak-kontrak itu ya, jadi dan tidak dimunculkan, tidak dibuat sedemikian rupa agar tidak perlu dicatat sebagai transaksi jurnal di akuntansi gitu. Karena sifatnya masih peristiwa. Ya, jadi di bawah tangan itu sering terjadi memang gitu ya. Dan kita susah sekali mendeteksi hal tersebut ya. Nah, apalagi kalau emiten kan harus ada keterbukaan informasi publik ya. Maka kontrak tersebut harus dilampirkan ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi memang sengaja di kontrak tersebut ya dilampirkan sengaja dilampirkan. Kalau kita tidak ngebaca ya, kita luput informasi penting bahwa ternyata ini sedang terjadi perjanjian yang akan menimbulkan liabilitas kewajiban di masa yang akan datang gitu ya. Sehingga kalau dia muncul kewajiban, maka tentunya akan ada pasangannya, kalau tidak expense ya loss gitu ya. Nah, dan ini akan mempengaruhi ke income statement-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu semua harus dilihat, ya, harus dianalisis, dibaca ulang kontrak-kontraknya, ya, kira-kira apa kewajiban yang timbul di kontrak tersebut dan apakah sudah dicatat di CLK. Kalau belum dicatat, ya dilihat kembali gitu ya. Kalau memang dia sifatnya purchase agreement, posisi kita adalah sekarang kita lihat, misalkan purchase agreement untuk membeli produk teknologi. Nah, itu kan kemungkinan naiknya kan juga malah kalau produk teknologi semakin lama tahunnya gitu ya, semakin murah harganya. Nah, itu kemungkinan harus kita undo kalau kita menemukan perjanjian untuk membeli produk teknologi di masa yang akan datang ya. Kecuali kalau sembako ya, makin lama makin mahal artinya ya. Tapi kalau dia produk teknologi makin lama makin murah. Nah, bisa jadi ada tipikal kontrak semacam itu, dan kalau kita temukan, lihat di posisi kita sekarang, kita cek kembali harga pasarnya berapa dengan googling, buka Tokped atau yang lainnya, dan dari situ kita bisa menentukan, ini harusnya dicatat sebagai liabilitas ya ketika adanya perjanjian ya tadi ya 10.000 gitu ya, ternyata harga sekarang adalah 8.000. Ini harusnya harga ketika kita menganalisis gitu ya, misalkan di tanggal 1 Januari 2021 gitu ya, atau 1 Februari misalkan, ternyata harganya 8.000. Maka kita selisihnya inilah yang dicatat sebagai liabilitas ya, dan ini nanti pasangannya adalah ke expense. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus melihat apakah ada bias untuk tidak melampirkan ya kewajiban finansial. Ya, jadi sengaja nggak dimunculkan gitu ya, tapi sengaja dikasih aja kontrak-kontraknya. Gitu. Nah, karena kalau dia dimunculkan maka DER-nya akan terlanggar. Nah, ini hati-hati kalau perusahaan dengan DER tinggi ada kecenderungan untuk menurunkan liabilitas ya. Maka kontrak-kontrak yang ada di lampiran laporan tahunan itu kalian harus baca ya, dan kalian harus bisa simpulkan terjadi off balance sheet financing atau tidak ya. Nah, kemudian juga harus lihat nih ya, authority filings for details of financing arrangement. Nah, jadi kalian bisa melihat juga ya di OJK atau di karena ada kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh OJK, kemudian juga oleh Bursa Efek ya terkait liabilitas ini. Nah, lihat tuh checklistnya apakah ada atau tidak, sudah terpenuhi atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau untuk menganalisis off balance sheet financing, ya pertama ya kenali dulu kontrak-kontrak yang terjadi itu termasuk ke dalam purchase agreement, throughput, atau take away, atau take or pay arrangement. Biasanya yang sering terjadi itu adalah purchase agreement. Ya, nanti di akhir tahun akan
akhir tahun biasanya akan membeli barang gitu ya seharga 10.000. Nah, posisi kita sekarang ada di 1 Februari, let's say gitu ya. Nah, maka dilihat gitu ya, kalau sifatnya masih perjanjian seperti ini belum muncul, ini masih sifatnya peristiwa sehingga belum wajib dicatat. Nah, tapi kita harus lihat gitu ya, di posisi kita saat ini ya, berapa nilai dari barang tersebut. Misalkan satuan per unitnya adalah 800. Nah, maka ini kan turun ya, dia akan membeli lebih mahal. Nah, maka munculnya liabilitas. Berapa liabilitasnya? Selisihnya 200. Nah, sehingga 200 ini nanti kemungkinan akan menambah liabilitas dan akan menambah expense gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita langsung lakukan undo accounting distortion kalau terjadi hal seperti ini ya. Nah, itu caranya. Oke, itu adalah terkait dengan off balance sheet financing ya, dan bagaimana cara menganalisisnya. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa ketika kita melakukan analisis dari aktivitas pembiayaan, maka pertama pembiayaan bisa liabilitas, bisa ekuitas. Nah, kalau liabilitas, maka kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan liabilitas secara akuntansi. Dan juga kalian harus tahu bagaimana cara menganalisis liabilitas. Ini analisis umumnya dulu. Kita lihat dulu ya yang paling sering digunakan, lihat dulu working capital sama DER-nya ya. Kalau DR-nya tinggi ya dan perusahaan itu kapasitasnya seperti perusahaan manufaktur, seperti perusahaan konstruksi, itu kan perlu modal ya. Modal itu bisa minjam biasanya ya. Nah, kalau tipikal perusahaan seperti itu, maka DR-nya tinggi nih. DR-nya tinggi. Nah, hati-hati kita dalam menganalisis aktivitas liability ini harus lebih hati-hati lagi, lebih detail lagi dalam menganalisisnya karena biasanya ada kecenderungan perusahaan mengecilkan liabilitasnya ya. Nah, oke. Nah, dari situ kita masuk apa aja yang menjadi isu utama di liabilitas, leasing, kemudian juga contingencies, ini CLK gitu ya, allow of balance sheet financing. Ini hanya berupa memo saja. Ya, nah di sini kita harus tahu cara menganalisis leasing gimana gitu ya. Nah, pertama ada kecenderungan untuk menganalisis liabilitasnya. Kalau di operating list, nah berarti waspada tuh ya. Silakan di-undo kalau di operating list ya, karena untuk dengan berlakunya PSK 73 operating list itu susah gitu ya. Nah, rata-rata finance list. Sehingga ya kalau dia dicatat operating list wajib diwaspadai, terutama ketika berlakunya PSK 73 gitu ya. Nah, dilihat lagi disclosure-nya, benar atau tidak, apa lengkap atau tidak. Kalau tidak, aduk saja, silakan ya. Menjadi off finance list. Nah, dan kita udah belajar cara melakukan undo finance list, silakan lihat di video sebelumnya. Kalau dia contingencies, maka kita lihat juga gitu ya. Cara menganalisisnya adalah jangan-jangan memang sengaja disembunyikan sebagai contingency. Dan lihat juga nilainya. Ya, kalau dia litigasi, maka lihat kontraknya gitu. Bagaimana review dari pengacara dan biasanya suka selalu dimasukkan di laporan tahunan. Ya itu yang bagus. Kalau nggak ada, ya berarti kita harus melakukan mencatatnya sebagai bias, distorsi, dan silakan dilakukan undo. Gitu ya. Tinggal untuk melakukan undo itu nilainya berapa? Nah nilainya, nah ini kembali lagi kepada pengalaman dari kita sebagai analis ya. Nah, kalau susah ya mungkin dilihat ke berita-berita yang ada. Kalau kasusnya gugatan tanah di mana gitu ya, itu biasanya berapa miliar gitu ya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah off balance sheet. Nah, ini kita harus kenali transaksi yang sering off balance sheet itu adalah purchase agreement. Ya, maka kita harus lihat lagi biasanya perjanjian ini dilampirkan di lampirannya laporan tahunan. Maka kalian harus screening. Kalau ternyata ada purchase agreement, lihat lagi purchase agreement-nya kapan akan berlaku. Misalkan pembelian akan dilakukan di akhir tahun. Nah, maka lihat posisi tahun ini, barangnya apa, harga pasar tahun ini berapa. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan apakah lakukan undo atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak semua yang kontingen atau off balance sheet itu di-undo, tapi tergantung kebutuhannya. Dan juga tidak semua operating list juga di-undo, tapi lihat juga kelengkapannya dan reasoning dari si perusahaan. Ya, kalau semuanya memang perusahaan yang detail dalam melakukan melampirkan deskripsi dari leasing, deskripsi dari contingencies gitu ya, maka itu sebetulnya kita nggak usah lah mengando. Kenapa? Dia udah jujur gitu ya, udah wajar. Tapi yang kita waspadai adalah perusahaan yang memang minim dalam lampirannya. Nah, itu yang biasanya kita lakukan undo ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi aktivitas pendanaan ini kuncinya adalah untuk meng-screening kembali ya, meng-screening kembali ya akun-akun yang ada di dalam liabilitas
ya, terutama non current liability dan CLM. Oke, itu aja yang bisa Pak Eci sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.